Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Sadewa dan kawan saya Ahmad Tafiji. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan sistem dinamis. Definisi sistem dinamis. Sistem dinamis adalah suatu metode yang digunakan untuk mendefinisikan, memodelkan, dan mensimulasi suatu sistem yang dinamis. Di dalam sistem dinamis, diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada suatu bagian saja, tapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Struktur dan hubungan dalam model. Ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dan sebuah mekanisme waktu, menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu berubah. Ada dua macam hubungan kasual, yaitu hubungan sebab akibat positif dan hubungan sebab akibat negatif. Ada dua macam umpan balik, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Tujuan sistem dinamis: mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan, dan lain-lain, sebagai pendukung keputusan dalam merancang kebijakan-kebijakan yang efektif. Contoh studi kasusnya adalah metode peramalan yang dipakai menggunakan metode single exponential smoothing dengan nilai A 0,1. Dari hasil perhitungan didapat hasil sumber air bumi Jawa 183,262,3 meter kubik per bulan atau 6.108,74 meter kubik per hari, sedangkan sumber air PDAB 320,225 meter kubik per bulan atau 10,674,17 meter per hari. Tingkat kehilangan air mengacu pada kehilangan pada distribusi air sebesar 19,5% atau 390 meter kubik per hari. Jika 1 unit meter air dapat menyelamatkan 4 meter kubik, maka dalam 1 hari akan terdapat kerusakan meter air sebanyak 97,5 unit. Kemampuan perusahaan menyediakan dana meteran air saat ini sebanyak 1.560 unit, 1.200 unit untuk penggantian meteran rusak, dan 360 unit untuk pergantian meteran hilang, hingga kemampuan pemerintah memperbaiki 2.000 unit meter. Maka modal investasi yang dikeluarkan untuk PDAM adalah sebesar 380.000 unit. Setting simulasinya. Simulasi dijalankan dari tanggal 1 Januari 2008 sampai 21 Oktober 2010. Penanggalan yang digunakan adalah Georgian, yaitu sistem penanggalan Masehi. Suatu time step yang digunakan adalah harian agar pola perilaku sistem dapat diamati lebih nyata. Menunjukkan settingan simulasi. Panjangnya simulasi untuk dapat mengamati kelayakan investasi sehingga dapat diketahui kapan sebuah investasi dapat dikembalikan dan berapa jumlah bunga yang harus dibayar dan beberapa nilai NPV yang diperoleh oleh PDAM. Hasil simulasinya adalah hasil simulasi penerimaan air oleh konsumen. Tabel satunya perbandingan hasil simulasi air konsumen sebelum dan sudah investasi, satuannya adalah meter kubik, dan ini adalah tabel dari tahun 1 sampai tahun 6 sebelum investasinya, sudah investasi, selisih, dan jumlahnya. Hasil simulasi pendapatan usaha penerima mengalami kenaikan seiring dengan adanya perbaikan meteran yang rusak, seperti pada tabel 2 berikut. Tabel 2 perbandingan hasil penerimaan pendapatan usaha sebelum dan sesudah investasi dalam bentuknya rupiah. Dari tahun 1
Di sini bisa kita lihat dari tahun 1 sampai tahun 6, sebelum investasinya, sudahnya, dan selisihnya. Di sini juga ada jumlah sebelum investasinya, jumlah sesudah investasinya, dan jumlah selisihnya. Hasil simulasi penerimaan laba bersih. Usaha selama simulasi investasi untuk perbaikan meteran terjadi penurunan tingkat kerugian dari 942,670,5,788 rupiah menjadi hanya 874,1552,78 rupiah, atau turun sebanyak 67,8,5,605,10. Di sini dalam bentuk tabel 3-nya perbandingan hasil laba, rugi, dan bersihnya usaha sebelum dan sesudah investasi dalam bentuknya rupiah. Di sini bisa kita lihat tabel 3-nya dari tahun 1 sampai tahun 6. Sebelum investasinya, sudah investasinya, dan selisihnya. Jumlahnya juga di sini sebelum investasinya ada jumlahnya, dan jumlah selisihnya, dan jumlah sudah investasinya. Kesimpulannya, secara teknis model investasi yang dikembangkan pada PDAM tersebut telah lulus uji, baik uji boundary adequacy test, extreme connection test, dan behavior reproduction test. Dari sisi keuangan model telah dapat diterima. Hal ini dilihat dari penyusunan boundary adequacy test yang melibatkan secara aktif calon pemakai model yaitu pihak PDAM. Dari hasil simulasi selama 6 tahun terlihat bahwa investasi mampu menekan tingkat kehilangan air, yang berarti mampu meminimasi tingkat kerugian yang dialami oleh PDAM. Dan itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.